Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Renungan awal sebelum hati diajak berjalan. Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak lalu bertanya kepada diri sendiri, siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah? Di tengah hiruk-pikuk dunia, manusia sering merasa besar, merasa berarti, merasa paling penting. Padahal di hadapan Sang Pencipta, manusia hanyalah hamba yang lemah, yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada rahmat-Nya. Kita sering memandang rendah makhluk lain, termasuk binatang. Kita menyebut mereka hina, bodoh, dan tidak bernilai. Kita merasa lebih mulia hanya karena diberi akal dan kemampuan berpikir. Namun jarang kita bertanya, apakah akal itu kita gunakan untuk mendekat kepada Allah atau justru untuk menjauh darinya? Ada satu perbedaan besar yang sering dilupakan manusia. Binatang hidup, lalu mati dan selesai. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Tapi manusia hidup, lalu mati, dan setelah itu dimintai pertanggungjawaban atas seluruh hidupnya. Ironisnya, banyak manusia hidup seperti binatang, mengikuti hawa nafsu, mengejar kesenangan dan melupakan tujuan, namun berharap kematiannya seperti binatang, selesai tanpa hisab. Inilah kelalaian yang paling berbahaya. Allah tidak menciptakan manusia tanpa tujuan. Setiap napas, setiap langkah, dan setiap pilihan hidup akan dimintai perhitungan. Tidak ada satupun yang sia-sia di sisi Allah, meski sering terasa sepele di mata manusia. Dunia membuat manusia lupa, kesibukan membuat hati lalai, kenikmatan membuat mata tertutup, hingga kematian terasa jauh seolah tidak pernah datang, padahal setiap detik kita sedang berjalan mendekatinya. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk merasa paling benar, tapi untuk mengajak kita semua menundukkan hati, menenangkan jiwa, dan mengingat kembali hakikat hidup yang sering terlupakan. Renungan ini adalah ajakan untuk jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita hidup sebagai hamba yang sadar akan hisab, atau hanya berjalan mengikuti arus dunia tanpa arah akhirat? Jika hari ini hati kita terasa gelisah, mungkin itu karena ruh kita sedang dipanggil untuk kembali. Dipanggil untuk mengingat Allah, mengingat kematian, dan mengingat perhitungan yang pasti. Maka sebelum terlambat, mari kita duduk sejenak. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Biarkan setiap kata menjadi pengingat agar hidup kita tidak berakhir dalam penyesalan yang tidak lagi berguna. Kesombongan manusia dan awal kealpaan. Kadang manusia berdiri di atas bumi dengan perasaan tinggi, seolah ia berbeda jauh dari makhluk lain yang Allah ciptakan. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa dirinya istimewa, lebih berharga, lebih mulia. Kesombongan itu tidak selalu terucap, tapi tumbuh perlahan di dalam hati, lalu mengeras menjadi sikap. Ia merasa pantas dihormati, didengar, dan diutamakan hanya karena apa yang ia miliki di dunia. Manusia sering lupa dari mana ia berasal. Ia lupa bahwa asal penciptaannya adalah sesuatu yang hina di mata manusia, setetes air yang tidak bernilai. Namun setelah Allah memberinya bentuk, akal, dan kemampuan bicara, ia mulai merasa lebih dari yang lain. Ia lupa bahwa semua kelebihan itu bukan miliknya, melainkan titipan yang suatu hari akan diminta kembali. Dalam kesombongannya, manusia sering meremehkan binatang. Ia menganggap mereka makhluk rendah, hidup tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri.
ia merasa jauh lebih mulia karena bisa berpikir dan memilih. Padahal, justru kemampuan memilih itulah yang akan menjadi sebab beratnya hisab di akhirat kelak. Binatang tidak pernah membangkang kepada Rabb-Nya. Mereka tidak pernah menolak ketetapan Allah. Mereka hidup sesuai dengan fitrah yang ditentukan, sementara manusia, meski diberi akal dan petunjuk, justru sering menggunakan akalnya untuk membenarkan maksiat dan menolak kebenaran. Kesombongan membuat manusia lupa bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling taat. Bukan tentang seberapa tinggi ia dipandang manusia, tapi seberapa diterima amalnya di sisi Allah. Namun hati yang sombong jarang mau merenung, karena ia merasa tidak membutuhkan nasihat. Manusia sering merasa aman dengan usia. Ia berpikir kematian masih jauh. Padahal setiap detik hidupnya adalah langkah menuju liang lahat. Kesombongan membuatnya menunda taubat, menunda memperbaiki diri, dan menunda untuk benar-benar kembali kepada Allah. Ketika melihat kematian binatang, manusia jarang merenung. Ia menganggap itu biasa. Tapi ia lupa bahwa kematian manusia bukan hanya berhentinya kehidupan, melainkan dimulainya perhitungan. Di sanalah perbedaan besar antara dirinya dan makhluk yang sering ia remehkan. Kesombongan juga membuat manusia lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah. Ia membangun seolah akan tinggal selamanya. Ia mengejar dunia seakan kematian tidak pernah datang. Padahal semua yang dikumpulkan akan ditinggalkan, dan semua yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak melarang manusia menikmati dunia, tetapi Allah membenci kesombongan yang lahir dari kenikmatan itu. Kesombongan yang membuat manusia lupa bersyukur, lupa bersujud, dan lupa bahwa ia hanyalah hamba yang suatu hari akan berdiri sendiri di hadapan Rabb-Nya. Maka sebelum kematian datang tanpa aba-aba, Allah mengingatkan manusia melalui ayat-ayat-Nya. Rendahkanlah hatimu, karena setinggi apapun manusia merasa, akhirnya ia akan kembali ke tanah. Dan saat itu, bukan lagi kesombongan yang ditanya, tapi amal dan ketaatan. Binatang mati tanpa hisab, manusia mati dengan perhitungan. Di dunia ini ada satu perbedaan besar yang sering luput dari renungan manusia. Perbedaan antara dirinya dan binatang bukan sekadar akal atau kemampuan berbicara, tetapi pada apa yang terjadi setelah kematian. Binatang hidup, menjalani takdirnya, lalu mati. Setelah itu urusannya selesai. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penyesalan, dan tidak ada perhitungan. Ketika binatang mati, jasadnya kembali menjadi tanah. Tidak ada kubur yang menunggu malaikat datang bertanya. Tidak ada catatan amal yang dibuka satu persatu. Mereka tidak memikul dosa, tidak pula mengumpulkan pahala. Hidup mereka telah selesai, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Manusia berbeda. Kematian bagi manusia bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari fase yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa diulang. Saat ruh dicabut, manusia tidak langsung beristirahat, tetapi justru memasuki alam yang penuh pertanyaan dan penantian. Di dalam kubur, manusia akan ditanya tentang Rabb-Nya, agamanya dan nabinya. Pertanyaan yang terlihat sederhana, namun berat bagi mereka yang hidup tanpa iman. Saat itulah manusia menyadari bahwa hidupnya dulu bukan sekadar berlalu, tapi sedang dicatat dengan sangat teliti. Binatang tidak pernah ditanya mengapa ia memangsa, mengapa ia menyerang, atau mengapa ia bertahan hidup dengan cara tertentu. Semua itu bagian dari naluri yang Allah tetapkan, tapi manusia akan ditanya tentang lisannya, tangannya, matanya, hartanya, dan umurnya. Manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh dan kemana hartanya dihabiskan. Ia akan ditanya bagaimana ia menggunakan waktu, apakah untuk mendekat kepada Allah atau justru menjauh. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dihindari, tidak bisa disuap, dan tidak bisa dimanipulasi. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat manusia rendah hati, karena hidupnya bukan bebas tanpa batas. Setiap nikmat adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Namun banyak manusia
justru hidup seolah binatang, mengikuti hawa nafsu, padahal akhir mereka tidak sama. Ironisnya, manusia sering meremehkan binatang, tetapi hidup tanpa arah seperti mereka. Makan, tidur, bekerja, lalu mengulanginya setiap hari, tanpa pernah bertanya untuk apa semua ini dilakukan. Padahal manusia diberi akal agar hidupnya bernilai, bukan sekadar berjalan. Allah memberi manusia kesempatan selama hidup di dunia untuk memperbaiki diri. Taubat selalu terbuka, amal baik selalu dicatat. Namun kesempatan itu akan berakhir saat kematian datang. Setelah itu, tidak ada lagi penambahan amal, yang ada hanyalah penyesalan. Maka sebelum kematian itu tiba, manusia perlu bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia sedang hidup sebagai hamba yang sadar akan hisab, atau justru hidup tanpa arah, lupa bahwa kematiannya kelak bukan sekadar membusuk, tapi akan diperhitungkan satu demi satu. Hidup tanpa hisab atau hidup yang dipertanggungjawabkan. Banyak manusia menjalani hidup seolah tidak ada perbedaan antara dirinya dan binatang. Bangun pagi untuk mencari makan, bekerja demi memenuhi kebutuhan, lalu kembali tidur, dan esok mengulang hal yang sama. Hidup terasa penuh rutinitas, tapi kosong dari tujuan. Padahal Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk berputar tanpa arah. Binatang hidup mengikuti naluri. Ia lapar lalu mencari makan, ia lelah lalu beristirahat. Ia tidak pernah berpikir tentang makna hidup karena memang tidak dibebani dengan pertanyaan itu. Sementara manusia diberi akal agar bertanya, merenung, dan mengenal siapa dirinya dan untuk apa ia diciptakan. Ketika manusia memilih hidup tanpa mengingat hisab, sejatinya ia sedang menurunkan derajat dirinya sendiri. Ia hidup hanya untuk memenuhi keinginan jasad, bukan untuk menenangkan ruh. Padahal ruh tidak pernah kenyang dengan dunia, ia hanya tenang ketika dekat dengan Allah. Hidup yang akan dipertanggungjawabkan menuntut kesadaran dalam setiap langkah. Setiap ucapan harus dijaga, setiap perbuatan harus dipikirkan, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena sadar bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Namun banyak manusia tidak suka hidup dengan kesadaran ini. Hisab terasa menakutkan karena ia memaksa manusia jujur pada dirinya sendiri. Ia memaksa manusia mengakui dosa, kesalahan, dan kelalaian yang selama ini disembunyikan. Binatang tidak pernah menyesal setelah berbuat sesuatu. Ia tidak membawa beban rasa bersalah. Manusia justru sering menumpuk dosa, lalu menenangkan dirinya dengan alasan-alasan. Hatinya lelah, pikirannya gelisah, karena ia tahu ada yang salah dalam hidupnya. Allah memberi manusia pilihan, dan disitulah letak ujian. Manusia bisa memilih jalan taat atau jalan maksiat, tapi setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Tidak ada satupun pilihan yang bebas dari perhitungan di akhirat. Hidup dengan kesadaran hisab bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam keseimbangan. Takut kepada Allah, namun berharap pada rahmat-Nya. Menjaga diri dari dosa, namun tidak putus asa ketika terjatuh. Orang yang sadar bahwa hidupnya akan dihisab, akan lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Ia tidak mudah merendahkan, tidak mudah sombong, karena ia tahu bahwa setiap manusia sedang diuji dengan ujiannya masing-masing. Maka pertanyaan terbesar bagi manusia bukanlah seberapa lama ia hidup, tetapi bagaimana ia menjalani hidup itu. Apakah hidupnya dipenuhi kesadaran akan hisab, atau ia memilih hidup tanpa arah, lalu terkejut ketika kematian datang membawa perhitungan yang tidak pernah ia siapkan. Kematian, pembatas tegas antara manusia dan binatang. Kematian sering dianggap sama oleh manusia. Padahal, kematian bukan sekadar berhentinya jantung atau terputusnya napas. Kematian adalah batas tegas yang memisahkan dua jenis makhluk dengan dua akhir yang sangat berbeda. Binatang mati lalu selesai, sementara manusia mati lalu dimulai. Ketika binatang mati, tubuhnya membusuk dan kembali menjadi tanah. Tidak ada rasa takut,
tidak ada penantian, tidak ada kesadaran tentang apa yang akan terjadi. Semua berjalan sesuai ketetapan Allah tanpa beban lanjutan. Manusia tidak demikian. Saat kematian datang, ruh manusia tidak lenyap. Ia berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Di sanalah manusia mulai merasakan akibat dari hidup yang ia jalani di dunia, meski belum sepenuhnya menerima balasan. Banyak manusia takut membicarakan kematian karena ia mengingatkan pada hisab. Kematian mematahkan semua kesenangan dunia yang selama ini dikejar. Ia menghapus jabatan, harta, dan pengaruh. Semua menjadi sama di hadapan tanah kubur. Binatang tidak pernah menyiapkan kematian. Manusia justru diberi waktu panjang untuk mempersiapkannya. Namun anehnya, manusia sering menggunakan waktu itu untuk mengejar dunia, bukan untuk bekal akhirat. Saat manusia meninggal, ia tidak membawa apa-apa selain amal. Bahkan jasad yang selama ini dirawat dan dibanggakan akan ditinggalkan sendirian di dalam kubur. Keluarga hanya mengantar sampai liang lahat, lalu kembali ke kehidupan masing-masing. Kesadaran akan kematian seharusnya membuat manusia hidup dengan penuh kehati-hatian. Bukan hidup dalam ketakutan berlebihan, tetapi hidup dengan arah yang jelas. Setiap hari menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Namun banyak manusia tertipu oleh usia muda dan kesehatan. Ia merasa kematian hanya milik orang tua atau orang sakit, padahal kematian tidak pernah melihat usia, jabatan, atau kesiapan. Binatang tidak pernah menunda kematian, dan manusia tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Perbedaannya, binatang tidak ditanya setelah mati, sementara manusia akan ditanya tentang semua yang ia tunda. Maka kematian bukanlah alasan untuk takut, tetapi alasan untuk sadar. Sadar bahwa hidup ini singkat dan perhitungan itu pasti. Dan saat kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Yang ada hanyalah menunggu keputusan Allah. Hisab keadilan Allah yang tak pernah salah. Banyak manusia mengira bahwa hisab hanyalah ancaman bagi orang-orang berdosa. Padahal hisab adalah bentuk keadilan Allah yang sempurna. Tidak ada satupun amal, sekecil apapun, yang luput dari perhitungannya. Baik atau buruk, semuanya akan ditampakkan dengan sangat jelas. Di dunia keadilan sering timpang. Orang zalim bisa hidup tenang, sementara orang baik justru menderita. Namun di akhirat, tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah menghisap manusia dengan keadilan yang mutlak, tanpa dipengaruhi jabatan, keturunan, atau kekayaan. Binatang tidak pernah dizalimi dalam urusan hisab karena mereka tidak dihisap. Manusia justru sering menzalimi dirinya sendiri dengan mengabaikan peringatan Allah, lalu berharap diperlakukan seperti binatang yang selesai urusannya setelah mati. Hisab akan membuka semua yang tersembunyi. Amal yang dulu dianggap kecil akan tampak besar. Dosa yang dulu dianggap sepele akan terasa berat. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan karena Allah mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Pada hari itu lisan bisa dibungkam. Tangan, kaki, dan kulit akan bersaksi atas apa yang pernah dilakukan. Anggota tubuh yang dulu digunakan untuk bermaksiat akan menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Hisab bukan hanya tentang dosa besar. Perkataan ringan, tatapan mata, niat yang tersembunyi, semua akan diperhitungkan. Bahkan amal baik yang dilakukan dengan ria bisa kehilangan nilainya di hadapan Allah. Kesadaran akan hisab seharusnya membuat manusia berhenti meremehkan dosa. Apa yang hari ini dianggap kecil bisa menjadi sebab beratnya timbangan kelak. Dan apa yang hari ini diabaikan bisa menjadi penyesalan yang panjang. Namun Allah Maha Pengasih. Bagi hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah bisa menghapus dosa dan menggantinya dengan kebaikan. Hisab bukan untuk mematahkan harapan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Manusia yang hidup dengan kesadaran hisab akan lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Ia tahu bahwa setiap manusia memiliki catatan sendiri yang kelak akan dibuka oleh Allah
bukan oleh sesama manusia. Maka selama pintu taubat masih terbuka dan napas masih berhembus, hisab seharusnya menjadi pengingat, bukan ketakutan semata. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yang sering menzalimi hanyalah manusia terhadap dirinya sendiri. Ketika manusia hidup seperti binatang, tapi matinya tetap dihisab. Salah satu ironi terbesar dalam hidup manusia adalah ketika ia memilih hidup seperti binatang, tetapi lupa bahwa kematiannya tidak seperti binatang. Ia mengikuti hawa nafsu, mengejar kenikmatan, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama, seolah tidak ada kehidupan setelah mati. Manusia makan bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk memuaskan selera. Ia bekerja bukan sekadar untuk mencukupi kebutuhan, tetapi untuk menumpuk gengsi. Ia bersenang-senang bukan untuk menyegarkan diri, tetapi untuk melupakan Allah. Disinilah manusia mulai kehilangan arah. Binatang tidak pernah berdosa ketika mengikuti nalurinya. Manusia justru berdosa ketika mengikuti hawa nafsunya tanpa kendali. Karena manusia diberi akal dan petunjuk, maka setiap penyimpangan adalah pilihan sadar, bukan ketidaktahuan. Banyak manusia berkata, yang penting baik sama orang. Namun ia lupa bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa diabaikan. Kebaikan kepada manusia tidak akan menutupi kelalaian terhadap perintah Rabbinya. Ketika nafsu dijadikan pemimpin, hati perlahan mengeras. Dosa terasa biasa, maksiat terasa ringan, dan nasihat terasa mengganggu. Manusia mulai alergi dengan peringatan, karena peringatan itu mengusik kenyamanan hidupnya. Binatang tidak pernah menunda taubat karena mereka tidak berdosa. Manusia justru sering menunda taubat dengan alasan masih muda, masih ingin menikmati hidup, atau nanti saja ketika sudah tua. Padahal kematian tidak pernah menunggu kesiapan. Hidup seperti binatang membuat manusia lupa bahwa setiap detik hidupnya sedang direkam. Ia merasa bebas karena tidak langsung melihat akibatnya. Padahal Allah Maha Sabar, bukan lalai. Ketika kematian datang, manusia yang hidup tanpa kesadaran hisab akan terkejut. Ia baru sadar bahwa hidupnya bukan permainan. Ia ingin kembali ke dunia, bukan untuk menikmati, tetapi untuk memperbaiki. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Allah memberi manusia waktu agar ia kembali. Setiap sakit, setiap kehilangan, setiap kegelisahan adalah panggilan lembut agar manusia berhenti dan merenung. Namun banyak yang memilih mengabaikannya. Maka hidup yang benar bukanlah hidup tanpa dosa, tetapi hidup yang sadar bahwa setiap dosa harus segera diobati dengan taubat. Karena manusia boleh jatuh, tetapi jangan sampai mati dalam keadaan lupa bahwa ia akan dihisab. Penyesalan yang terlambat setelah kematian. Tidak ada penyesalan yang lebih berat daripada penyesalan setelah kematian. Saat itu, manusia akhirnya memahami apa yang selama ini ia abaikan. Dunia yang dulu dikejar mati-matian ternyata begitu kecil nilainya, sementara akhirat yang dulu diremehkan justru menjadi penentu segalanya. Binatang tidak pernah menyesal setelah mati, karena memang tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Manusia justru membawa penyesalan yang panjang, terutama bagi mereka yang hidup tanpa persiapan dan tanpa kesadaran akan hisab. Banyak manusia yang ketika hidup merasa waktu selalu panjang. Ia menunda taubat, menunda salat, menunda memperbaiki diri. Ia merasa selalu ada hari esok. Namun ketika kematian datang, ia baru sadar bahwa hari esok itu tidak pernah dijanjikan. Di alam barzakh, manusia tidak bisa lagi menambah amal. Tidak ada salat tambahan, tidak ada sedekah baru, dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki niat. Yang tersisa hanyalah apa yang ia bawa dari dunia. Penyesalan terbesar bukan karena sedikitnya harta atau pendeknya usia, tetapi karena kelalaian. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari memperbaiki diri, dan lalai dari tujuan penciptaan. Manusia akan berharap bisa kembali ke dunia walau hanya sebentar. Bukan untuk menikmati,
tetapi untuk bersujud, bersedekah, dan memperbaiki amal. Namun harapan itu tidak akan pernah terwujud. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Semua penyesalan itu lahir karena manusia sendiri yang memilih untuk lalai. Allah sudah mengirim peringatan melalui ayat, nasihat, dan kematian orang-orang di sekitar kita. Penyesalan setelah mati bukan lagi penyesalan yang menyelamatkan, tetapi penyesalan yang menyiksa. Ia menyadari kebenaran ketika semua pintu sudah tertutup. Kesadaran akan penyesalan ini seharusnya membuat manusia bangun sebelum terlambat, karena hidup di dunia adalah satu-satunya kesempatan untuk berubah. Maka selama napas masih ada, jangan tunda kebaikan, jangan remehkan dosa, jangan merasa aman dari hisab, karena penyesalan yang paling menyakitkan adalah penyesalan yang datang setelah segalanya berakhir. Kehormatan manusia terletak pada amanah, bukan kesombongan. Allah memuliakan manusia bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, dan bukan karena kedudukannya di dunia. Kehormatan manusia terletak pada amanah besar yang Allah titipkan kepadanya, iman, akal, dan tanggung jawab atas pilihan hidupnya. Binatang tidak membawa amanah syariat, mereka tidak dibebani perintah dan larangan. Justru karena itulah mereka tidak dihisab. Manusia, karena dimuliakan dengan amanah, maka dimintai pertanggungjawaban atas setiap amanah itu. Kehormatan manusia bukan saat ia merasa lebih tinggi dari makhluk lain, tetapi ketika ia tunduk kepada Allah. Semakin ia tunduk, semakin tinggi nilainya di sisi Rabb-Nya. Dan semakin ia sombong, semakin rendah derajatnya di hadapan Allah. Banyak manusia merasa hina ketika hidup sederhana, padahal bisa jadi ia mulia di sisi Allah karena kejujurannya. Sebaliknya, banyak yang terlihat terhormat di mata manusia, namun hina di sisi Allah karena kesombongan dan kelalaiannya. Amanah waktu adalah salah satu yang paling sering disia-siakan. Waktu habis untuk hal yang tidak bernilai, sementara urusan akhirat selalu ditunda, padahal setiap detik waktu akan ditanya, digunakan untuk apa dan untuk siapa. Amanah lisan juga berat. Satu kata bisa menyelamatkan, tapi satu kata juga bisa menjerumuskan. Banyak manusia menjaga penampilannya, tetapi lalai menjaga ucapannya. Amanah hati tidak kalah penting. Hati adalah tempat niat, dan niat adalah penentu nilai amal. Amal besar tanpa niat yang lurus bisa menjadi sia-sia, sementara amal kecil dengan niat ikhlas bisa menjadi berat di timbangan. Binatang tidak pernah mengkhianati amanah karena mereka hidup sesuai ketetapan Allah. Manusia sering mengkhianati amanah, lalu heran mengapa hidupnya gelisah dan tidak tenang. Ketika manusia memahami bahwa kehormatannya ada pada amanah, ia tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ia sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maka jika manusia ingin hidupnya bernilai dan matinya tenang, rendahkan hatinya, jaga amanahnya, dan ingat bahwa kehormatan sejati bukan di dunia, tetapi saat ia berdiri di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Allah memberi waktu, bukan memberi kebebasan tanpa batas. Banyak manusia salah memahami kesabaran Allah. Ia mengira karena Allah tidak langsung menghukumnya, maka ia aman. Ia mengira karena dosanya belum dibalas, berarti dosanya tidak dicatat. Padahal Allah memberi waktu, bukan memberi kebebasan tanpa batas. Binatang tidak diberi waktu untuk memilih, karena hidup mereka sudah ditetapkan jalannya. Manusia justru diberi waktu agar ia memilih dengan sadar, mengikuti petunjuk atau mengikuti hawa nafsu. Setiap hari yang berlalu sejatinya adalah pengurangan jatah hidup. Namun manusia sering melihat waktu sebagai tambahan umur, bukan sebagai pengurangan kesempatan. Ia merasa masih panjang, padahal sebenarnya semakin dekat dengan akhir. Allah menunda hukuman bukan karena lemah, tetapi karena maha bijaksana. Ia memberi kesempatan agar manusia kembali, agar taubatnya lahir dari kesadaran, bukan karena terpaksa.
Namun waktu yang diberikan Allah bukan tanpa batas. Akan ada satu titik di mana pintu taubat tertutup, napas terakhir dihembuskan, dan catatan amal dikunci. Pada saat itu, manusia akan sadar bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang sering ia sia-siakan. Ia akan menyadari bahwa satu sujud yang dulu terasa berat, ternyata lebih bernilai daripada seluruh dunia. Binatang tidak pernah menyia-nyiakan waktu, karena mereka hidup sesuai perannya. Manusia justru sering menghabiskan waktu untuk hal yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah mengingatkan manusia melalui rasa lelah, sakit, kehilangan, dan kegelisahan. Semua itu adalah tanda agar manusia berhenti sejenak dan merenung. Namun tidak semua mau membaca tanda-tanda itu. Orang yang cerdas bukanlah yang paling pintar di dunia, tetapi yang paling pandai menggunakan waktunya untuk bekal akhirat. Ia sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menambah kebaikan. Maka selama waktu masih ada, gunakanlah untuk kembali. Karena ketika waktu habis tidak ada lagi kesempatan, yang tersisa hanyalah hisab yang pasti dan penyesalan yang tidak lagi berguna. Kembali ke fitrah sebelum perhitungan dimulai. Pada akhirnya, manusia akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari, berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada harta yang menemani, tidak ada manusia yang membela, dan tidak ada alasan yang bisa menghapus catatan amal. Di saat itu, manusia benar-benar memahami bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan, melainkan ujian. Binatang telah selesai urusannya ketika mati. Manusia justru memulai perjalanannya yang paling menentukan setelah kematian. Karena itu, alangkah ruginya jika manusia hidup tanpa persiapan, seolah kematiannya hanya seperti kematian binatang yang selesai tanpa perhitungan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, mengenal kebenaran dan cenderung kepadanya. Namun perjalanan hidup sering membuat manusia menjauh, terikat oleh dunia, dan lupa akan tujuan awal penciptaannya. Kembali ke fitrah berarti mengingat bahwa diri ini adalah hamba, bukan pemilik. Segala yang ada hanyalah titipan. Ketika kesadaran ini hidup, kesombongan akan runtuh dengan sendirinya. Manusia tidak diminta menjadi sempurna, tetapi diminta untuk terus kembali. Setiap jatuh diiringi taubat, setiap lalai diiringi istighfar, karena Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada hamba yang merasa aman. Hidup dengan kesadaran hisab akan membuat langkah lebih ringan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati menjadi terarah. Ia tahu kemana harus kembali dan untuk siapa ia hidup. Kematian bukan ancaman bagi orang yang bersiap, tetapi pengingat bagi yang lalai. Ia bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Karena kematian hanyalah pintu, bukan akhir. Jangan tunggu hati keras baru ingin berubah. Jangan tunggu dosa menumpuk baru ingin menyesal. Karena kesempatan untuk kembali hanya ada selama napas masih di dada. Jika hari ini Allah masih memberi kita waktu, itu bukan karena kita layak, tetapi karena Allah Maha Pengasih. Maka balaslah kasih itu dengan taat, dengan tunduk, dan dengan memperbaiki diri. Semoga ketika kematian datang, kita tidak seperti manusia yang hidup seperti binatang, tetapi seperti hamba yang sadar bahwa hidupnya bermakna dan matinya penuh harapan. Karena binatang mati hanya belatung, tetapi manusia mati membawa perhitungan. Dan semoga perhitungan itu diringankan oleh rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulan yang mengetuk hati. Setelah semua renungan ini, satu hal menjadi jelas. Perbedaan manusia dan binatang bukan pada cara hidupnya, tetapi pada apa yang menantinya setelah mati. Binatang mati, lalu selesai. Manusia mati, lalu dimulai perhitungan. Kesombongan manusia runtuh ketika kematian datang. Semua yang dibanggakan di dunia akan tertinggal. Yang tersisa hanyalah amal, iman, dan rahmat Allah. Hidup yang dijalani tanpa kesadaran hisab adalah hidup yang berbahaya.
bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena dunia bisa membuat manusia lupa akan akhirat. Allah memberi manusia waktu bukan agar ia bebas bermaksiat, tetapi agar ia punya kesempatan untuk kembali. Setiap hari adalah undangan taubat, bukan jaminan umur panjang. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah salah, tapi hamba yang dicintai Allah bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang selalu kembali setelah jatuh. Jangan tunggu kematian datang untuk sadar. Jangan tunggu penyesalan yang tidak bisa diperbaiki, karena kesempatan memperbaiki hidup hanya ada selama ruh masih di dalam jasad. Jika hari ini Allah masih menutupi aib kita, itu bukan tanda ridha, tapi tanda kasih. Agar kita punya waktu untuk berubah sebelum catatan amal ditutup. Jadikan sisa hidup ini lebih bermakna, bukan dengan merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Semoga kita tidak termasuk manusia yang hidup seperti binatang, lalu terkejut ketika dihisab. Semoga kita menjadi hamba yang sadar, yang bersiap, dan yang berharap pada rahmat Rabb-Nya. Dan semoga ketika kematian datang, kita menghadap Allah bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan taubat, iman, dan harapan akan ampunan-Nya. Sebagai doa penutup, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Jangan Engkau biarkan kami hidup dalam kelalaian dan mati dalam penyesalan. Lembutkan hati kami agar mudah menerima kebenaran. Kuatkan iman kami agar istiqamah di jalan-Mu. Jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Ringankan hisab kami dan kumpulkan kami kelak bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai, karena bisa jadi satu pengingat sederhana menjadi sebab hidayah bagi banyak jiwa. Jangan lupa subscribe channel Langit Jiwa, agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling lama di dunia, tetapi siapa yang paling siap ketika dipanggil pulang. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.